Di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Allah memberikan tanda, ciri kepada kita bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan doa yang sering kita sebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai zat yang mengatur alam semesta dan kami semua, berikanlah kepada kami kondisi kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kondisi kebaikan di akhirat. Dunia dan akhirat diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mendapatkan keduanya, sehingga manakala kita hanya berat sebelah, kita ingin hanya akhirat yang baik, maka seyogianya atau sejatinya kita menentang perintah Allah. Atau berikutnya juga kita hanya menginginkan dunia yang baik, akhirat terserah, akhirat sudah nanti apa kata akhirat misalnya, maka kita sejatinya juga menentang perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk meminta kepadanya kebaikan kedua tempat tersebut. Ketika kita sekarang berada di dunia, kita berharap Allah berikan kebaikan. Ketika kita nanti akan memasuki alam akhirat, kita juga berharap mendapatkan kebaikan dari Allah. Hadirin asadakumullah, kebaikan atau dalam bahasa Arab disebut dengan hasanah. Ini menurut para mufassir meliputi banyak hal. Misalnya ketika kita hidup dikarunia Allah istri yang salehah, maka itu kebaikan. Anak-anak yang soleh-solehah, rezeki yang baik, rezeki yang berkah, umur yang bukan hanya sekedar panjang tapi sehat dan bermanfaat, posisi jabatan pekerjaan yang bukan hanya berfungsi menghidupi keluarga kita sendiri tetapi juga bisa membantu orang. Kata-kata yang senantiasa muncul dalam kehidupan kita adalah kata-kata yang baik. Pikiran dan hati yang sempat terbersit dalam diri kita juga hal-hal yang baik. Doa-doa yang dipanjatkan juga doa-doa yang baik. Masya Allah, ini semua kebaikan. Bukan hanya bertambahnya nilai atau bertambahnya banyak rezeki, tapi yang lebih dari itu semua yang adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebaikan apapun yang kita akan rasakan di dunia ini tidak boleh menjauhkan diri kita kepada Allah. Hadirin, ada syarat yang mungkin kita lupakan, bahwa orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, syaratnya adalah harus beriman kepada Allah. Tidak bisa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kemudian mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan. Dan hal ini sudah banyak dibahas dalam Al-Quranul Karim, sampai Allah sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, bukan hanya membaca tilawah murotal, tetapi mengamalkan. Karena intinya adalah diamalkan, bukan dilomba-lombakan saja, bukan dibagus-baguskan bacaannya saja, bukan dihafalkan bunyi ayatnya saja, tapi lebih dari itu Allah perintahkan kita untuk mengamalkan semampu kita dan seoptimal kemampuan kita. Kenapa? Karena itulah jalan untuk mendapatkan kebaikan. Berikutnya juga adalah mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana baginda Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini in tamasaktum bihi malan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua hal. Ketika kamu nanti berpegang kepada dua hal tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku, kebiasaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin asadakumullah, hari-hari ini banyak
umat Islam melupakan bahwa syarat untuk mendapatkan kebaikan itu setelah iman adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Taat itu dibuktikan dengan bukan sekedar percaya kebenaran isi Al-Quran dan kebaikan sunnah-sunnah Nabi, tetapi juga mencoba mengamalkan dan memperjuangkannya. Istilah itu disebut dalam Al-Quran sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, tidak boleh tidak, kita harus menegakkan apa yang disebut dalam Al-Quran amar ma'ruf nahi mungkar kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kanan kiri kita. Tidak mungkin kebaikan yang Allah janjikan itu berada dalam landasan kemaksiatan, dalam landasan paradigma hidup di luar paradigma Islam. Tidak akan mungkin, hadirin asadakumullah. Dan kita lihat sebagian kita umat Islam yang berpikir mendapatkan kebaikan itu dengan jalan atau wasilah yang dilarang oleh Al-Quranul Karim, yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hasilnya pasti nihil, hasilnya pasti tidak mungkin. Ada kebaikan mungkin yang dia katakan, tapi kebaikan itu adalah kebaikan semu, kebaikan yang tidak hakiki, kebaikan yang akan hancur, kebaikan yang akan terbakar kenikmatan dan kenikmatannya, karena tidak sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Quran dan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin asadakumullah, coba kita lihat, bulan puasa adalah perintah Allah untuk kita berpuasa di dalamnya, untuk kita melakukan qiyamul lail di dalamnya, untuk banyak berbagi bersedekah di dalamnya, untuk menjaga hawa nafsu di dalamnya. Itu adalah syariat yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, dan Allah perintahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjalankannya tetapi juga mensyiarkannya, menyampaikannya. Untuk apa, hadirin? Ternyata adalah untuk mendapatkan kebaikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hadirin, contoh ringan ketika dulu puasa diperintahkan oleh Allah, maka orang yang tidak beriman, tidak percaya akan menganggap bahwa puasa itu suatu yang sia-sia, memperlemah fisik kita, mengurangi energi, gizi, vitamin dalam diri kita. Sehingga tidak sedikit orang yang menghina, mencaci, memakinya. Meskipun syariat sebelumnya ada Yahudi, ada Nasrani pun mereka juga memiliki tradisi puasa, meskipun berbeda dengan puasa yang kita amalkan. Bahkan agama yang dianggap tertua di dunia, yang disebut sebagai agama arti, agama yang berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, yaitu Hindu misalnya, mereka juga memiliki apa yang disebut dengan puasa. Tetapi lagi-lagi hadirin, puasanya berbeda dengan puasa yang kita lakukan. Puasa yang kita lakukan disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Puasa yang kita lakukan dicontohkan perilaku prakteknya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Kita yakini di dalamnya ada kebaikan. Kita yakini di dalamnya kalau kita lakukan, kalau kita kerjakan syariat Al-Quran, kebiasaan Rasulullah akan mengantarkan kita mendapatkan kebaikan bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Hadirin asadakumullah. Dan kita lihat 2016 lalu ada seorang peneliti Jepang namanya Yoshinori Ohsumi. Dia meneliti beberapa tahun terkait dengan puasa. Dia bukan orang Islam, tetapi dia meneliti tentang puasa. Dan hasilnya 2016 beliau mendapatkan hadiah Nobel. Puasa bisa menyebabkan proses yang disebut autophagy, sel memakan dirinya sendiri. Karena ketika orang berpuasa maka muncul protein yang disebut dengan autophagisome, semacam protein yang dia seperti sapu besar ngumpulin sel-sel mati kemudian dimakan oleh sel itu sendiri. Hasilnya orang yang berpuasa akan semakin sehat. Hadirin,
begitu saja dapat hadiah Nobel. Padahal 1400-an tahun yang silam Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan pada umat Islam berpuasa. Hadirin, dan bukan sekedar itu, semua syariat ada manfaat kebaikan hasanah di dunia dan pasti hasanah di akhirat. Di dunia saja mendapatkan kebaikan, apalagi di akhirat. Itu baru puasa. Nanti banyak syariat di dalam Al-Quran bukan sekedar puasa. Tahun-tahun depan ini juga kita akan menghadapi apa yang disebut dengan pemilu. Syariatnya ada, bagaimana Al-Quran mengajarkan kepemimpinan. Itu juga akan mendapatkan hasanah manakala kita memilih pemimpin sesuai dengan syariat Allah. Manakala kita makan yang halal, yang thayyib. Manakala kita hidup bersih dengan wudhu, dengan toharoh. Manakala kita mengendalikan hati dengan menjaga agar tidak marah. Manakala kita membersihkan diri, tazkiyatun nafas, hati dan pikiran kita selalu husnudzan kepada Allah, maka hasanah itu bukan hanya di akhirat hadirin, tapi juga di dunia. Dan fakta, data, realita sudah terpapar semuanya, sudah terlihat semuanya. Bagaimana setiap hari orang berebut untuk menjadi seorang muslim karena mendapatkan hasanah di dalamnya. Namun sayang, sebagian dari kita yang sudah muslim sejak lahir kadang terlupa bahwa syariat kita itu dahsyat. Al-Quran itu luar biasa. Pribadi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah yang bisa membahagiakan kalau kita contoh perilaku kehidupannya. Di mana orang-orang bingung mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Umat Islam sudah diberi cara yang dahsyat, yang luar biasa, yang terbukti berabad lamanya, lebih dari 1400 tahun silam hingga kini hadirin asadakumullah. Maka kita hendaknya senantiasa berdoa sebagaimana diajarkan oleh para mufassir untuk senantiasa berdoa di solat-solat setelah solat fardu kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.